Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Siasat Ulasan TV di mana saja Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Suhardi, host Siasat Ulasan TV. Nah, pada sore hari ini saya kembali bertemu di hadapan pemirsa semuanya dalam program Siasat Ulasan. Tentunya pembicaraan kita masih mengenai dengan semangat Pemilu 2024 mendatang. Nah, pada sore hari ini saya sudah mendatangkan dua narasumber saya, khususnya yang ngebahas terkait tema awasi pemilu hingga ke pelosok Kepulauan Riau. Berikut saya langsung kenalkan dua narasumber yang ada di samping kanan saya. Ada Bu Rosnawati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang juga dan kepada seluruh pendengar yang setia. Ya. Okay. Mengucapkan selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih. Ya. Terus kemudian, nah ini juga ada sosok anak muda yang juga kita kenal sangat familiar di Kabupaten Bintang. Juga sudah menekuni dunia partai politik. Ada Bung Abu Raffi dari Sekretaris DPC Bintan Timur PAN ya, Partai Amanat Nasional Kabupaten Bintan. Nah, dua narasumber hari ini sudah bergabung bersama kita untuk ngebahas seputar awasi pemilu hingga ke pelosok Pulau Riau. Baik, langsung saja saya pengen tahu dulu dari Bawaslu Provinsi Kepri, bagaimana sih strategi khusus Bawaslu dalam mengawasi pesta demokrasi kemudian pemilu 2024 hingga ke pelosok. Baik, terima kasih Bang Suhardi. Ya. Berbicara tentang strategi pengawasan pemilu nantinya untuk 2024, tentunya ini salah satu upaya yang dilakukan oleh Bawaslu. Apalagi kita sekarang kan kita sudah mengetahui bahwa perkembangan teknologi saat ini sudah berkembang sangat besar. Nah, sehingga salah satu strategi yang dilakukan oleh Bawaslu adalah untuk pengawasan kedepannya, yaitu pengawasan dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi digital, Bang Suhardi. Nah, apalagi kan kita melihat saat ini bahwa Indonesia itu masuk salah satu negara dalam peringkat 4 terbesar di dunia pengguna internet terbanyak. Nah, kemudian kita lihat bahwa generasi Z kita saat ini yang itu memang didominasi oleh generasi milenial. Nah, itu berdasarkan hasil survei dari salah satu lembaga survei mengatakan bahwa para pemula atau generasi Z ini itu minimal dalam sehari itu mengakses atau menggunakan internet paling sedikit itu 7 jam dari sehari. Artinya sehingga kondisi seperti inilah kemudian Bang Suhardi yang kita anggap bahwa dengan penggunaan aplikasi digital ini kemudian bisa menjadi lebih efektif dan efisien karena pertama juga ini bisa memangkas dari segi biaya. Kemudian memangkas dari segi waktu. Tapi tidak hanya sekedar mengedepankan. Jadi Bawaslu tidak hanya mengedepankan atau pengawasan itu berbasis digital. Karena kita tahu ini Provinsi Kepulauan Riau, kita ini kan berbasis kepulauan. Sehingga tidak semua wilayah-wilayah yang bisa disentuh oleh akses internet. Nah, dan aplikasi yang dibuat ini pun itu tetap mengedepankan, mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan di masing-masing daerah dalam akses internet. Nah, apa kemudian strategi lain selain daripada penggunaan aplikasi digital yang memang ini untuk wilayah-wilayah yang mampu diakses internet? Bawaslu kemudian membuat sebuah program prioritas namanya peningkatan pengawasan partisipatif, Bang Suhardi. Nah, pengawasan partisipatif ini adalah bagaimana kemudian pelibatan masyarakat yang lebih didominankan karena keterlibatan masyarakat ini sebenarnya memiliki
strategi apa langkah yang paling strategis dalam melakukan dalam mengawasi atau mengawal demokrasi untuk terpilihnya pemimpin-pemimpin yang amanah dan berkualitas. Nah, apa saja program Bawaslu terkait peningkatan kapasitas peningkatan partisipatif ini? Yaitu yang pertama yang kami sudah lakukan di Bawaslu saat ini adalah mencetak kader pengawas pemilu yang tersebar di seluruh provinsi Kepulauan Riau, Bang Suhardi. Nah, ini mereka kita bina, kita berikan pendidikan yang namanya Sekolah Kader Pengawas Pemilu. Dan itu sudah ratusan kader kita, ada 300 lebih, kalau kurang nggak salah itu kurang lebih 346 orang tersebar di 7 kabupaten kota. Nah, artinya kehadiran kader pengawas pemilu ini kemudian kita harapkan ini bisa menjadi mitra Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu. Nah, karena kita sadar tentunya bahwa personil Bawaslu ini sangat terbatas ya. Dengan kondisi Kepulauan Riau yang luas dan juga ini antar pulau, ini tentunya nggak bisa kalau hanya Bawaslu saja. Nah, gitu. Saya tahan dulu Bu, ini Bu Rosna. Mungkin menanggapi sedikit Bang Abu dari unsur partai politik menyikapi keseriusan Bawaslu hari ini, Bang. Bagaimana sih teman-teman partai politik menilai? Ya, kalau untuk sekarang ini yang kami baru tahu, baru terbentuk di Panwas Cambo ya. Untuk jajaran kita betul. Jadi untuk sampai detik ini di tingkat kelurahan kami pun belum tahu. Kami belum tahu, memang belum ada sosialisasi Bu ya. Ini memang baru masuk. Jadi sampai di mana kami belum bisa memastikan. Jadi kalau berbicara tentang pengawasan, ya sebelum-sebelumnya ya kita memberi apresiasi lah. Gitu. Kalau catatan khusus mungkin dari pengalaman pemilu 2019 sebelum-sebelumnya, apa yang bisa digambarkan untuk Bawaslu ke depan? Ya Pak, kalau tugas berat Panwas ini sebenarnya di aparatur ya. Sebenarnya karena untuk bisa membuktikan ada pelanggaran itu tidak segampang itu. Ya. Karena rata-rata, mohon maaf, yang bermain seputaran orang itu. Jadi kalau hanya sebatas calegnya atau calonnya, memang gampang untuk kita selesaikan. Maksudnya ada pelanggaran langsung bisa didis atau apa. Tapi kalau bermain di wilayah pemerintahan atau kekuasaan yang sekarang ini yang dipegang siapapun itu, saya rasa memang lebih agak sulit. Gimana Bos? Iya. Jadi ini fenomena atau kejadian? Ini kita berbicara fakta ya. Iya. Betul. Jadi begini Bang Ropi, mungkin tadi juga disampaikan bahwa saat ini belum ada pengawas kelurahan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Jadi ini juga mungkin salah satu ajang bagi kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa saat ini sudah masuk ke tahapan sosialisasi pendaftaran pengawas calon anggota pengawas kelurahan desa. Nah, untuk pendaftarannya dan penerimaan berkas itu nanti di tanggal 14 sampai tanggal 19, Pak. Di bulan ini ya? Bulan ini. Jadi memang belum terbentuk. Nah, artinya inilah kemudian jajaran pengawas kami di level bawah yang pengawas edom ini yang kemudian juga akan menjadi tentunya ini adalah pengawas kami di tingkat kelurahan yang akan membantu melakukan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Mungkin tadi yang bisa saya simpulkan begini Bu Ros, kekhawatiran dari teman-teman partai politik hari ini. Pemain-pemain itu internal orang-orang, termasuk mungkin katanya bagian dari penguasa. Nah, ini gimana nanti ke depan membendung atau mengantisipasi supaya ini benar-benar diawasi. Ya betul Pak. Jadi sebenarnya disinilah kenapa salah satu yang saya sampaikan tadi bahwa pengawasan partisipatif itu perlu ditingkatkan, karena ketika kita berbicara sukses tidaknya pelaksanaan pemilu kita itu tidak hanya bisa tidak hanya bisa dibebankan kepada penyelenggara saja, tapi 3 elemen penting yang memang harus turut berkolaborasi secara masif untuk mengawal demokrasi yang lebih baik, bahwa
selain penyelenggara, maka peserta pemilu, kemudian pemilih, ini juga harus berkolaborasi dan memiliki komitmen yang sama untuk sama-sama kita mengawal pesta demokrasi untuk bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Jadi itu Pak Suhardi. Karena sekalipun misalnya ini kami penyelenggara, Bawaslu, KPU, DKPP sudah punya komitmen itu, tapi kemudian di tataran peserta pemilu, kemudian di pemilihnya tidak memiliki komitmen yang sama. Nah ini juga akan menjadi persoalan kita bersama. Bumbu-bumbu pelanggaran ya di situ ya. Jadi ini yang kemudian memang perlu kita bahu-membahu bersinergi untuk bagaimana kemudian kita bisa mengawal pesta demokrasi kita di 2024. Apalagi nih nanti berat nih Bang Suhardi karena antara pemilu dengan pemilihan ini beririsan. Sehingga inilah menjadi kemudian tantangan kita. Kerja berat ya. Iya betul. Bang Abu, nah sudah sedikit dijabarkan oleh Bu Ros dari kita nih sebagai partai politik khususnya di PAN Kabupaten Bintan. Nah, menyikapi ini supaya tidak nantinya melanggar aturan main seperti apa nih? Ada strategi nggak khususnya di internal partai kita? Ya makanya untuk sekarang ini karena kan dari pihak Bawaslu kan belum memang ada sosialisasi gue ke partai-partai ya ke tingkat DPC belum Bu ya? Kalau kan ini kan partai politik kan baru ditetapkan kemarin. Nah memang ke depan memang kita itu akan melakukan sosial. Tapi sebelumnya kita sudah melakukan terus Pak. Jadi pencegahan kita sudah lakukan. Jadi makanya kalau untuk sekarang ini aturannya seperti apa, kami kan banyak belum tahu. Karena belum ada sosialisasi tadi. Nanti kita menunggu. Jadi artinya PAN sendiri masih menunggu, terus kemudian sambil menunggu itu kira-kira ada strategi khusus nggak PAN mendidik kader-kadernya atau gimana? Ya, jadi gini Bu, kalau untuk yang sudah saya turun ke lapangan Bu ya, rata-rata nih kan yang milenial, pemula, itu memang harus mungkin cara untuk Bawaslu turun ke sekolah-sekolah, itu kan mereka pemula, itu memang agak riskan karena kadang mereka kan memang belum pernah berpolitik, jadi di saat mungkin ikut-ikutan, takutnya dampaknya nih nanti ya pelanggaran ETA, banyak itu. Jadi memang harus ya itu tugas Bawaslu lah. Jadi untuk pemula, kalau untuk yang sudah di atas pemula, saya rasa dengan aturan yang lama ya, kalau memang tidak ada perubahan, mungkin mereka sudah paham. Nah, tapi kalau yang paling PR terberat di Bawaslu pemula, itu aja. Karena di tingkat sekolah yang umur 17 tahun ya, udah mulai, di sini kan mereka banyak yang tidak paham. Mereka tidak mengerti apa-apa yang harus yang nggak boleh dilakukan dengan tidak. Ini pelanggaran apa tidak? Ini mereka nanti main di medsos, ini langgar nggak? Betul. Kadang mereka tidak paham. Jadi mereka main sikat aja kan. Nah, di situ memang ya tadi tugas Bawaslu nanti ke sekolah-sekolah biasanya gitu ya. Artinya PAN sendiri tidak sampai ke sana, artinya kita tetap menjual kader terus. Kami pernah turun langsung ke lapangan dengan sempat mengumpulkan anak-anak milenial yang dengan pemula ya. Memang mereka banyak tidak mengerti. Nggak usah jauh-jauh, kita berbicara tentang nama partai aja, mereka bingung. Partai ini partai apa gitu. Mereka yang tahu partai besar. Kalau partai kecil mereka memang nggak tahu. Jadi kita harus jelaskan nih, si ini. Itu baru tahu, karena mereka memang mereka tidak mau tahu sebenarnya, karena pikiran mereka kan masih sekolah. Jadi kita libatkan mereka, kenapa? Karena untuk pemula atau milenial sekarang ini kan kalau kita dapat meraup suara mereka kan luar biasa itu. Luar biasa. Cuman yang agak kami antisipasi, ya makanya kami ingatkan dengan aturan yang lama, seperti ini. Jangan sampai ada pelanggaran. Karena memang asli mereka tidak paham. Jadi kami harus nyampaikan dulu. Makanya kalau memang nanti ke depannya dari pihak Bawaslu ada sosialisasi ya ke tingkat kecamatan, berarti baru kami bisa dapat info karena saya kan di posisi di kecamatan. Oke, baru sedikit menanggapi. Baik, terima kasih Pak Abu Rofi. Jadi tadi menyinggung tentang ini belum ada sosialisasi tentang regulasi. Jadi sebenarnya
kalau kita berbicara regulasi untuk pelaksanaan pemilu dan pemilihan ke depan, ini belum ada perubahan. Jadi masih mengacu kalau pemilu ke Undang-Undang 7 2017. Kemudian kalau pilkada masih di Undang-Undang 10 2016 berarti tidak ada perubahan. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang 6 2020 sehingga acuan kita itu masih mengacu ke undang-undang yang lama. Yang lama berarti. Nah, terkait dengan kegiatan sosialisasi kami itu sebenarnya dari dulu itu terus melakukan sosialisasi. Nah, cuma memang ini di awal tahun ini kan perdana di 2023. Nah, kami perlu sampaikan di sini Bang Suhardi termasuk Pak Roti bahwa salah satu sebenarnya program yang dilakukan oleh Bawaslu yang tadi mengatakan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil, salah satu programnya yang saat ini menjadi program nasional di Bawaslu RI juga itu adalah program Saka Adiasta. Ya, jadi kita ini kan Saka Adiasta itu memang langsung bersentuhan dengan masyarakat generasi milenial, pemilih pemula. Nah, harapan kita dengan terbentuknya Saka Adiasta ini, kemudian kita berikan penguatan kapasitas, pelatihan, sosialisasi kepada ini nanti akan menjadi perpanjangan Bawaslu untuk juga melakukan sosialisasi ke sesama generasi milenial. Karena kan biasanya itu kalau bahasa-bahasa kalau sesama pemilih pemula ini yang generasi milenial itu dia bahasanya gak ada khusus tuh, sehingga yang bisa menyentuh mereka itu adalah sesama pemilih pemula ini atau generasi Z kita. Nah, ini untuk kita di Kepris sudah terbentuk 5 Saka Adiasta. Ini Bintan, Lingga, kemudian Anambas, Batam, Tanjung Pinang ini sudah terbentuk. Natuna dalam proses sama Karimun. Nah, harapan kita bahwa dengan adanya Saka Adiasta ini nanti akan menjadi tujuannya itu salah satunya adalah sekolah demokrasi yang kemudian memberikan edukasi politik kepada anggota misalnya khususnya anggota pramuka, kemudian pada generasi milenial kita pemula dalam hal terkait dengan dunia pengawasan. Nah, selain itu bukan hanya sekedar itu saja. Jadi saat ini Bawaslu sudah melakukan MOU dengan perguruan tinggi yang ada di Bintan, Tanjung Pinang dan Batam. Dan yang saat ini sudah on proses. Tindak lanjut dari MOU kami ini implementasinya yaitu kerjasama dengan Sisi Poli yang saat ini sudah jalan ya. Sudah jalan itu sedang mahasiswa magang. Jadi kegiatan magang itu nanti akan kita salurkan di kecamatan-kecamatan yang tersebar di Provinsi Kepri. Nah, saat ini sudah proses seleksi, di mana yang menseleksi itu dari kampus, kemudian nanti Bawaslu juga akan melakukan proses seleksi terhadap mahasiswa ini sebelum kita turunkan ke wilayah-wilayah yang akan kita tunjuk, sehingga dengan banyaknya simpul-simpul relawan yang dibentuk oleh Bawaslu ini kemudian ini akan menjadi salah satu mitra kita yang bisa membantu proses pengawasan. Nah, ini juga sebenarnya perlu kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa berbicara tentang sosialisasi juga ini sebenarnya bisa menjadi tanggung jawab kita bersama. Sehingga kita harapkan juga tidak hanya penyelenggara ataupun masyarakat, tapi partai politik juga kita mengharapkan untuk masif melakukan sosialisasi kepada konstituennya, kepada masyarakat, sehingga inilah kemudian kalau kita bisa bersinergi bersama, maka sosialisasi ini tentunya akan bisa sampai ke semua elemen masyarakat. Nah, itu tadi saya sampaikan, apakah sejauh ini khususnya karena beliau kader partai, saya sebut saja, persiapan dari Partai PAN sendiri menghadapi kerawanan pelanggaran seperti apa gitu kan. Nah, ada tanggapan sedikit Bang Abu? Ya, kalau terkait yang pelanggaran, kalau kita belajar yang sudah-sudah kan gitu sebelum 2019 ya, 2019 memang kalau untuk pelanggaran agak minim lah ya. Cuman kan ya betul yang tadi saya sampaikan, intinya di pemula aja. Kalau untuk di atas pemula mereka kan sudah paham. Artinya perlu keseriusan Bawaslu sendiri mengedukasi. Betul. Dan kami pun yang Ibu sampaikan tadi, kami sampaikan ke mereka bahwasanya ini tidak boleh, ini tidak boleh. Karena pemula, betul yang Ibu sampaikan lagi, mereka ini nggak bisa kita gunakan bahasa-bahasa yang mereka tidak pahami. Ini kita harus menggunakan bahasa penyampaian dengan mereka, bahasa sehari-hari. Karena mereka tongkrongan biasanya di kedai kopi atau apa. Jadi penyampaian kita memang tidak baku.
Karena mereka malah nanti bingung kalau kita terlalu menjelaskan yang terlalu ikutkan aturan itu ya. Jadi ada yang mungkin ya kalau memang ada perubahan mungkin kami belum bisa sampaikan karena kami ikutkan yang lama yang 2019 ya pelanggaran yang kami masih anggap sama. Ya. Oke. Dari apa yang disampaikan Bang Abu ini adalah kekhawatiran saja Iya, dari betul. Mereka sebagai kontestan ya berarti Bu. Jadi gini Bu, kita pengen tahu juga nih Bu, ada nggak catatan nih karena kita ngebahas terkait awasi pemilu sampai ke pelosok. Iya. Nah, ada catatan atau semacam strategi khusus gitu mengatasi kerawanan pelanggaran nantinya. Iya. Khususnya di Bawaslu sendiri ada misalnya skema khusus atau apa gitu di Baik. depan. Jadi kami di Bawaslu tentunya upaya penindakan itu adalah upaya terakhir. Nah, yang kita prioritaskan adalah upaya pencegahan yang kita akan kedepankan. Jadi upaya pencegahan kita lakukan, kemudian kita lakukan pengawasan. Nah, kalau misalnya nanti di akhir ternyata ada pelanggaran, maka tentunya kita tidak akan segan-segan menindak. Apa saja upaya pencegahan yang kita lakukan? Yaitu tadi bahwa kita tentunya akan melakukan upaya pencegahan, misalnya menghimbau kepada peserta pemilu, kemudian agar supaya melaksanakan proses selama tahapan ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kemudian juga kami memberikan himbauan kepada KPU selaku pelaksana teknis agar supaya dalam proses tahapan ini semua ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, itu juga salah satu upaya-upaya pencegahan termasuk yang saya sampaikan tadi. Nah, sama juga selain dari program yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Bawaslu juga selama ini memang sudah membentuk ada namanya Desa Apu dan atau Kampung Pengawasan. Desa Apu ini kepanjangannya Desa Anti Politik Uang. Jadi dengan adanya Kampung Pengawasan ini yang memiliki komitmen untuk menolak politik uang, ini juga kita harapkan bahwa pilot project percontohan desa-desa ini kemudian bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana memiliki komitmen yang sama untuk menolak adanya praktek politik uang. Nah, ini memang sekali lagi saya mengatakan memang ini butuh sinergitas dari semua pihak. Nah, bagaimana kemudian supaya pelanggaran tidak terjadi? Ya memang 3 elemen yang saya sebutkan tadi, bahwa penyelenggara pemilu harus berintegritas, peserta pemilu juga harus berintegritas, dan masyarakat juga harus berintegritas. Misalnya masyarakat mau ingin diberikan sesuatu oleh peserta pemilu, tapi kalau peserta pemilu tidak mau memberi, tidak jadi juga. Nah, sehingga memang ini butuh komitmen bersama untuk bagaimana kemudian kita bisa menjaga kemurnian pelaksanaan demokrasi kita nanti di 2024 yang akan datang. Iya, benar. Nah, beberapa item atau komponen-komponen yang sudah disampaikan tadi Bu Ros nih Bang, kayak misalnya tadi program-program digitalnya, terus kemudian tadi barusan juga disampaikan ada Desa Anti Politik Uang. Nah, ini gimana nih dari kita menyikapi? Kalau kami sendiri memberi apresiasi lah. Yang jelas memang kami butuh pengawasan yang betul-betul ketat ya, karena apalagi berbicara tentang kami di sini bukan partai yang berkuasa saat ini, gitu. Jadi mohon maaf, sebelumnya kalau biasa kalau kita di partai yang dianggap tidak besar, itu betul-betul dipantau gitu. Jadi kalau kami yang partai yang tidak, apalagi kalau misalkan tidak berkoalisi ya dengan penguasa, ruang gerak kami memang dipersempit. Ruang gerak dipersempit. Jadi kadang terlalu berat sebelah gitu. Bisa jadi kadang panasnya lebih nyorok ke kita gitu daripada yang ini. Pepatah orang bilang apa? Gajah di apa? Gitulah pepatahnya seperti itulah. Jadi yang besar malah nggak kelihatan, yang kecil itu yang kelihatan gitu. Jadi makanya di sini kami memang butuh netralitas lah. Dan mudah-mudahan ya
untuk Bawaslu lebih mengedepankan lebih betul netralitas lah. Oke, Bu Ros. Oke, Nah, itu baik. tadi. Baik, makasih banyak Iya. nih Pak. Supaya Rofi. tidak ada kecemburuan sosial nanti. Iya. Jadi Teman-teman pada baru. prinsipnya kami Bawaslu. Tidak ada pengecualian ya. Iya, jadi kita memang Bawaslu, namanya juga Bawaslu ada lembaga pengawas Iya. yang memang harus bersifat netral, sehingga memang kita sudah itu sudah merupakan sebuah bagian dari fakta integritas untuk kita harus bersikap netral kepada semua peserta pemilu. Nah, adapun kemudian Pak Rofi bersama teman-teman di partai politik melihat mungkin ada jajaran kami yang menurut Bapak itu terkesan ini bersikap tidak netral, maka disinilah juga sebenarnya fungsi pengawasan masyarakat, bahwa meskipun kami ini Bawaslu sebagai lembaga pengawas, tapi kami juga kan diawasi oleh masyarakat, sehingga kita memang harus saling ada controlling. Nah, ketika misalnya ada jajaran kami yang masyarakat temukan ini berpihak atau tidak netral, silahkan dilaporkan Pak. Ruang itu sudah dibuka, bisa langsung dilaporkan ke Bawaslu, langsung laporkan ke DKPP. Makanya kan ada lembaga yang menangani itu khusus, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini adalah salah satu lembaga yang memang untuk menyelesaikan, yang memiliki kewenangan untuk menindak penyelenggara-penyelenggara yang dianggap ini melanggar kode etik. Nah, sehingga kami saja beberapa kemarin kita kan TPD ini juga ada di perwakilan daerah, sehingga ketika ada persoalan itu tinggal dilaporkan. Kalau memang ada jajaran kami yang memang dilihat kok ini udah ada terkesan berpihak, dengan senang hati silakan disampaikan ke Bawaslu. Tapi yang jelasnya pada prinsipnya kami memang penyelenggara itu memang sudah disumpah dan sudah juga menandatangani fakta integritas agar supaya bersikap netral. Tapi kadang ulah oknum, Bu. Betul. Jadi kalau misalnya ada Pak, kami justru sangat senang menyampaikan ketika ada, sehingga ini kan oknum-oknum yang menurut Bapak ini ada itu bisa ditindak kan? Karena itulah tugas pengawasan masyarakat. Iya. Artinya masuk dalam kerawanan yang menurut saya ini adalah satu kerawanan yang akan muncul nanti. Apa yang saya simpulkan dari kekhawatiran dari kadar PAN Bintan hari ini itu adalah kerawanan pesta pemilu 2024 akan datang nantinya, Bu. Nah, apakah dari Bawaslu sendiri sudah memetakan tuh kerawanan-kerawanan itu, mungkin dari netralitas ASN, terus kemudian apa namanya iklan, terus kemudian itu keberpihakan penyelenggara aparatur lurah, kemudian desa. Gitu kan. Nah, ini yang menurut saya sih harus menjadi perhatian juga nih. Ini gimana nih, Bu? Iya, baik. Terkait dengan kerawanan yang akan kita hadapi nanti di pemilu 2024. Jadi sebenarnya memang ada beberapa hal yang menjadi kerawanan, potensi kerawanan nantinya. Salah satu diantaranya tentunya ini adalah terkait dengan politik identitas, kemudian money politik. Selain itu juga adalah penyebaran berita-berita hoax, fitnah, ujaran kebencian di media massa. Nah, ini juga yang memang perlu kita antisipasi bersama. Nah, tentunya juga disinilah sekali lagi saya mengatakan bahwa peran kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat ini tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Karena kita berkaca dari pengalaman pemilu 2019 kemarin, bahwa kampanye-kampanye yang masih lebih didominasi dengan politik identitas, yang kemudian ini akhirnya menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Bahkan anehnya, Bang Suhardi, Pak Rofi, efek daripada politik identitas itu, di mana antar kubu saling mengolok-olok sesama partai, misalnya sesama pendukung, itu bahkan ada yang sampai sekarang yang kami tahu persis, itu antara anak mama dengan bapak itu sampai sekarang masih belum masih sering teguran, tapi masih kayaknya selalu masih ada olok-olok antar kubu tadi itu, karena merasa pendukungnya nggak ini. Tapi yang lucunya di atas justru
malah sudah berangkulan Ya. di bawah. Nah ini yang kemudian harus kita antisipasi ke depannya, Ya. bahwa politik identitas ini kemudian yang akan bisa mencederai demokrasi kita, Ya. sehingga ini yang perlu kita kawal bersama sehingga kemudian nanti ini bisa kita hindari, tidak terjadi praktek money politik, kemudian politik identitas, politisasi sara, ujaran kebencian. Nah ini yang harus kita sikapi bersama tentunya dengan Bang Abu, kira-kira menyikapi kerawanan politik 2024 mendatang? Ya, kalau kami ya berharap ya itulah netralitas ya. Jadi memang sekarang ini kan kalau berbicara untuk partai besar atau partai kecil, ya kadang kita memahami lah ada seperti intervensi atau seperti apalah. Jadi kalau memang yang Ibu sampaikan tadi ulah oknum atau gimana, ya berarti kami harus melaporkan gitu kan Bu. Jadi sama-sama kita memantau ya. Harapan kami ke depannya ya untuk 2024 ini jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, itu aja. Oke. Mungkin sedikit terakhir sebelum kita tutup, saya pengen tahu sedikit nih dari Bawaslu, kira-kira dalam rangka menghadapi pengawasan 2024. Nah, mungkin dari kita Bu. Tadi kan sudah Ibu sampaikan juga ada desa anti politik uang, kemudian ada kaderisasi milenial segala macam tadi ya Bu. Nah kira-kira ke depan apa yang lebih diseriuskan lagi Bawaslu ke depan nih, khususnya di Kepri pada prinsipnya? Iya, jadi sekali lagi bahwa memang prioritas kita adalah pelibatan masyarakat sebagai bagian dari objek dalam melakukan pengawasan. Nah, kita mengharapkan masyarakat ini tidak hanya sekedar berpartisipasi dalam pemilu, hanya sekedar menggunakan hak suara saja, menggunakan suaranya di bilik suara. Tapi bagaimana kemudian masyarakat juga ini berperan aktif dalam melakukan pengawasan di semua tahapan yang ada. Nah, tentunya tetap kami mengatakan bahwa peningkatan pengawasan partisipatif itu adalah merupakan bagian dari program prioritas, bahkan ini menjadi program prioritas nasional yang diturunkan sampai ke jajaran Bawaslu untuk kita sama-sama masif melakukan sosialisasi sebagai bagian dari upaya preventif. Jadi memang untuk sosialisasi ini kita tidak bisa berhenti. Jadi semua elemen akan kita sisir. Jadi selain yang saya sampaikan tadi, nanti juga kita akan melibatkan namanya forum warga. Nah, karena forum warga ini adalah salah satu wadah yang memang lebih dekat sekali dengan masyarakat, sehingga bagaimana kemudian forum warga ini kemudian nanti bisa juga menjadi wadah atau menjadi perpanjangan tangan dari Bawaslu untuk sama-sama mengawal dan mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi yang akan datang. Gitu, Mas Suhardi. Bang Abu, kira-kira sedikit menyimpulkan apa yang sudah Bang Abu sampaikan, kekhawatiran Anda mengkhawatirkan tadi bahwa lebih berefek pada partai yang bukan penguasa. Nah, ini saya menekankan sedikit. Kira-kira ke depan apa yang Anda harapin dari khususnya Bawaslu Kepri, kemudian Bawaslu Kabupaten Kota, supaya pesta demokrasi itu berjalan dengan netral, jujur, segala macam ya. Ya, yang jelas kami butuh netralitas dari tingkat atas sampai ke bawah. Artinya untuk ASN ataupun aparatur tingkat desa maupun RT RW kan gitu. Ya, di situ Bawaslu ada penekanan dan memang aturan itu memang harus disampaikan ke mereka. Bahwasanya mereka tidak boleh terlibat politik. Harusnya mereka netral kan gitu. Jadi kalau kami sendiri yang bukan partai yang berkuasa, memang kami tidak mampu untuk melawan. Jadi di situ memang kebanyakan ada pelanggaran yang dilakukan mereka itu rata-rata peace. Tapi kalau kami sendiri
wah habis kena serang kami. Ya. Babak belur kami. Oke. Khususnya Jadi- teman-teman yang ada di partai. Jadi kami meminta untuk Bawaslu ke depannya, ya harapan kami ya ke depannya, disinilah akan dilihat kerja Bawaslu yang akan lebih baik lagi Bu ya. Dari 2019 bakal ke 2024. Jadi mungkin ada kekurangan atau apa yang diperbaiki kembali, ya kami memohon dan meminta, ya memang dibutuhkan pengawasan yang betul-betul ekstra lah, ya. Dari tingkat atas sampai bawah, itu aja. Oke, Bung Oke, Ros, baik. terima kasih. Kalau Iya. tidak ada yang ditambah, Mungkin Bang nanti Abu. saya menambahkan sedikit Oke, dari boleh. Mbak Ropi Nah, bahwa terkait menutup. dengan netralitas ASN ini memang ini juga sebenarnya menjadi konsen Bawaslu Iya. karena ini juga merupakan salah satu bagian dari potensi kerawanan Iya. di pilkada Iya. maupun pemilu yang akan Iya. datang. Iya. Nah, oleh karena itu sebenarnya salah satu upaya yang dilakukan oleh Bawaslu saat ini di level pusat pun ini sudah melakukan MOU dengan lembaga terkait, misalnya KASN, Kemendagri, BKN, kemudian termasuk Menpan RB, Kemenpan RB. Nah, dari MOU itu kemudian akhirnya melahirkan namanya surat keputusan bersama terkait dengan netralitas ASN. Nah, di mana kehadiran daripada SKB ini sebenarnya merupakan salah satu wujud keseriusan pemerintah untuk menjaga netralitas ASN ke depan, sehingga sanksi-sanksinya ini kemudian ini ke depannya tentunya dengan adanya SKB ini akan menjadi tentunya perhatian serius bagi stakeholder terkait untuk betul-betul bisa menjaga netralitas ASN. Nah, selain itu memang kami juga sudah menghimbau ke kepala daerah melalui surat pencegahan kita, imbauan agar supaya kepala daerah ini juga bisa mensosialisasikan kepada jajarannya, karena ini kan terkait netralitas ASN ini ada peran dari pemerintah daerah. Bagaimana kemudian pemerintah daerah juga aktif mensosialisasikan kepada jajarannya agar supaya menjaga netralitas ASN ini. Nah, kalau di kita kemarin memang Pak Ropi di pilkada memang yang pilkada termasuk pemilu salah satu pelanggaran yang cukup tinggi di Provinsi Kepri itu netralitas ASN. Ya, makanya Tapi saya bilang kemudian itu. memang kita ada beberapa memang yang sudah kita rekomendasi karena kan kewenangan tentang netralitas ini kewenangannya kan ada instansi terkait seperti KASN. Nah, peran Bawaslu ini adalah melakukan kajian dan ketika misalnya nanti hasil kajiannya dianggap ini melanggar, maka Bawaslu merekomendasi ke instansi terkait yang kewenangan itu Untuk memberikan yang akan mengeksekusi teguran, memberikan ya. sanksi itu Sanksi, adalah ya. KASN. Nah, Oke. alhamdulillah kita memang kemarin udah banyak beberapa ASN yang sudah mendapatkan teguran, sanksi sanksi. dari KASN. Ya. Ya. Mungkin itu. Oke, Bang Suhar. Bu Ros, terima kasih banyak Makasih sudah banyak. memberikan banyak pencerahan hari ini dalam waktu diskusi kita hampir lebih kurang 30 menit. Iya. Bang Abu Rapi juga. Siap. Ya, kita berharap sih Bawaslu dan teman-teman dari partai politik juga mengedepankan sikap netralitas, kemudian cara edukasi partai politik yang cerdas. Oke. Mungkin terima kasih Bu Ros. Terima kasih banyak, Bang Bang Abu Yusuf. sekali lagi. Baik, pemirsa siasat di mana saja Anda berada, demikian diskusi kita dalam tema awasi pemilu hingga pelosok Provinsi Kepulauan Riau. Banyak hal yang dapat kita petik bahwa hari ini Bawaslu sudah melakukan berbagai macam inovasi, khususnya pendekatan digitalisasi, terus kemudian lebih mengedepankan pengawasan di tingkat bawah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok lingkungan keluarga, bahkan warga di jajaran kampung-kampungnya. Nah, nantikan terus diskusi kita dalam episode berikutnya dalam program Siasat Pelasan TV. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Sama.